Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini adalah seri cinta ke-61 bersama saya Brenda Imekre, dan nanti saya akan ditemani berbincang-bincang dengan Yang Mulia Suhupati dan Bro Kusyanto. Ada acara seru malam ini. Dan selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Kung Si Hwa Chai kepada semua yang merayakannya. Semoga di tahun Sis Mikiwati dari Jambi, selamat malam, selamat bergabung. Tahun baru Imlek besok adalah tahun tahun macan air. Minggu lalu saya sudah berbincang-bincang dengan Bro Jeffrey, apaan tuh yang ciong gitu ya. Selamat malam Sis Marita. Saya masih menunggu kehadiran Bro Kusyanto dan Supati. Malam ini Supati dan Bro Kus ini kita akan berbicara tentang mitos seputar tradisi Imlek. Nah, ini Bro dan Sis boleh bertanya nanti yang mau. Akan seru dibahas oleh Supati. Jadi seru banget. Selamat malam Bro Kus. Ada yang jatuh. Malam semuanya. Iya, suaranya sepertinya berdengung. Oke. Waduh, rambut baru nih Bro Kus nih. Mitos lagi salah satu mitos. Mitos nih kita bahas nanti sama Suhu ya Bro ya. Saya sudah mengundang Supati. Dan beliau kita masih tunggu kehadirannya bersama kita Bro Kus. Nanti malam ini Bro Kus nih udah dinner belum sama keluarga? Udah barusan tadi. Ya, sama. Iya, tadi kita dinernya jam 6 supaya udah rapi-rapi nih, setengah 8 kita mau bahas masalah seru. Bukan masalah sih ya, tapi apa yang biasanya orang-orang bilang, bener nggak sih gitu ya Bro Kus ya? Ya betul, itu yang kadang-kadang orang masih terjebak dengan hal seperti itu, tapi ya itu salah satu tradisi ya, kita nggak bisa ngomong. Iya. Banyak. Benar. Tapi itu bagian dari yang tak terpisahkan. Bagian yang tak terpisahkan sih sebenarnya. Jadi itu justru di situ kadang-kadang serunya di situ. Iya. Nah, selamat malam Supati Amitofo. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol di cinta ya Suhu setelah sekian lama. Suhu nggak bisa kalau hari Senin biasanya. Untung malam ini sembahyangnya. Betul, ini Senin. Waktunya susah. Iya. Untuk Bro dan Sis yang baru bergabung, Supati adalah seorang bikuni yang bermukim di Wihara Dharma Suci di Pik. Nanti nih kita mau ngobrol-ngobrol. Bro Kus, Bro Kus kan punya serentetan pertanyaan nih, mitos-mitos. Nah, kebetulan Suhu. Tapi sebelum kita mulai membahas tentang mitos malam Imlek, Suhu udah dinner belum by the way? Sudah ya. Iya, kita juga semua sudah dinner duluan. Jadi kita itu ikut kalau barengan sama keluarga ya, dalam arti kata kumpul-kumpul gitu untuk nyicip-nyicip aja. Bener. Makanan begitu banyak di meja ya udah mungkin habis. Betul. Ntar besok-besok makannya itu lagi ya Su ya, kalau kita di rumah begitu. Mumpung sekalian nih ngobrol, waktu itu Bro Kus sudah saya ajak ngobrol. Sekalian saya mau tanya tentang kapan Suhu bergabung dengan Twin? Tahun berapa ya Su? 2000 berapa ya? Saya ingat kalau tidak salah 2017 ya, kalau tidak salah. Saya pikir antara 2017-2016, tapi saya nggak yakin. Ya, Suhu yang tahu. Ya, antara 2017, betul. Ya, jadi Suhu, kenapa Suhu mau ikut meditasi sama Bante Wim? Nah, awal-awalnya juga karena kita udah pernah ikut banyak metode meditasi ya.
sana sini ikut ya. Wah, ini katanya meditasi cinta kasih. Ya, banyak juga yang udah ngajarin. Ya, kita coba aja lah ikut. Nah, Karena sudah pernah ada yang mengatakan, ini kayaknya lumayan nih katanya gitu. Ya, cobalah ikut. Ya, akhirnya cocok juga sih ya metode yang diajarkan oleh Bante. Makanya ikut setahun, setahun berikutnya ikut lagi. Sampai saya udah berapa kali ya iya. ikut ya. Bahkan Suhu pergi ke Malaysia waktu Bante nggak ke Indonesia ya Suhu ya. Luar Sekali ya. biasa Suhu ini. Suhu, apa yang Suhu alami berubah dari Twin? Wah, banyak. Ya, awal-awal kita ya jadinya yang tadinya mungkin amarahnya ya lumayan besar. Nah, itu pelan-pelan sudah mereda. Yang tadinya kurang sabaran, ya pasti ada berkurang. Ya. Ya, banyak hal yang ya, bisa membuat kita berubah sih menurut saya setelah ikut Twin. Dan Suhu katanya banyak senyum. Saya kan belum kenal Suhu nih sebelumnya, cuman yang udah kenal Suhu, wah Suhupati berubah sekali, banyak senyum. Jadi makin seger, makin cantik gitu kelihatan auranya. Banyak yang komentar begitu. Tadinya katanya si Sis Brenda juga bilang, kok fotonya kagak ada senyumnya, kayak galak gitu ya. Malahan foto yang baru lebih bagus ya, Sis ya. Foto yang baru lebih bagus Suhu. Kayak sekarang ini wajah Suhu nih kinclong sekali, bagus sekali. Oke, wah seneng ya Brokus mendengar perubahan-perubahan yang Suhu alami. Nah sekarang, ayo Brokus. Brokus nih udah nyimpen banyak pertanyaan nih. Pertanyaan tentang mitos. Ayo silakan mumpung ada Suhu. Ya, Suhu selamat malam ya. Apa namanya? Kita di tradisi Chinese ini kan memang sangat kaya dengan berbagai hal ya, terutama yang mungkin salah Kita satu belajar sama-sama, bro. Jangan ngomong gitu, bro. salah satunya itu adalah mengenai beberapa hal yang banyak hal, tapi kita ngambil hal yang berbau mitos ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya yang paling gampang tuh gini lah, kalau saya dulu di kampung itu kalau kerja itu mesti beli baju baru katanya, kalau nggak baju baru selalu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya yang rezekinya jelek lah, kehidupannya nggak bagus lah, dan bla 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 gitu. Kemudian ada lagi misalnya harus satu Brokus. Brokus satu-satu. Ya. Benar nggak sih? Rincian itu bergebu dia ada baju baru. Oke, silakan Suhu. Apakah itu sebenarnya mitos atau sesuatu hal yang kita hubungkan dengan yang berhubungan dengan hal-hal yang mungkin Suhu pasti lebih paham dan lebih mengerti. Silakan Suhu. Sebenarnya Imlek ini kan katanya seperti kita tahun baru ya. Tahun baru orang Chinese istilahnya ya. Karena lunar kalender kan itu katanya Ceit bulan. Nah, Ceit ini bahasa dari bahasa Hokkien. Ceit terus bulan 1. Nah, itu kan pasti kayak kita tanggalan biasa, Januari tanggal 1 begitu ya. Nah, yang namanya baru menurut orang tua, ya mau baru semua, sampai dalam-dalam baru gitu ya. Betul. Jadi ini membawa istilahnya ya, mungkin dari segi berkah lah ya. Jadi semuanya diganti baru, kalau boleh ya istilahnya hati juga menjadi baru dalam arti kata bisa menerima waktu kita mau menjalankan 1 tahun baru yang ini gitu. Ya. Gitu. Ya, tapi apakah ada dari sisi yang sifatnya kita mengatakan ada itu kalau nggak melakukan itu bisa ada hal-hal yang buruk misalnya gitu loh Suhupati. Apakah hal itu tuh memang merupakan suatu hal yang ada hubungannya, di samping memang katanya itu dalam tahun baru mesti sesuatu yang baru, oke, fine, itu misalnya acceptable lah ya, bisa diterima, tapi apakah ada hubungannya? Karena sekali lagi tradisi Chinese itu memang ya, kaya dengan hal-hal yang kadang-kadang ada yang superstisinya dan segala sesuatunya seperti itu. Apakah ada hubungannya gitu seperti itu? Bro pernah dengar nggak kalau misalnya orang tua mengatakan, wah kalau malam hari
nggak boleh potong kuku nih, gini. Nah, menurut orang tua kan begitu Betul. kan? Nah, sebenarnya maksudnya orang tua itu adalah kalau potong kuku gelap-gelap itu bakalan melukai. Bisa tentengan ya suhu ya. Nah, sama halnya dengan ini. Bisa Hah? tentengan. Gimana? Bisa tentengan, ya macam-macam. Apalagi kalau dulu nggak ada listrik begini, bro, Nah, betul. gelap-gelap. Iya, Suhu. Ya, ini juga sama halnya. Kenapa harus pakai baju baru? Saya buka kartu nih, Jadi Suhu. itu, Saya buka kartu. nah, Sudah 5 tahun, ada 6 betul. tahun terakhir saya nggak beli baju baru kalau Imlek. Habis baju saya udah satu Sebenarnya yang lemari, penting udah apa? penuh. Baju merah saya ada 5, jadi saya udah nggak beli lagi. Tiap tahun ganti-ganti aja pakainya. Saya dengar ya, ada yang malah begini loh, spray harus diganti baru. Nah, setiap tahun saya tanya sama dia, kalau itu spray udah diganti, dikemanain? Apa ditumpuk-tumpuk gitu? Oh, ternyata dia bagiin ke orang. Bagus juga bro kalau begitu. Dengan dia setelah mengganti yang baru, yang lama tapi masih wajar untuk bisa dipakai orang, ya istilahnya layak pakai, ya sumbangkan ke orang lain, ya tidak salah. Iya. Bagus juga. Jadi sebenarnya ya, mau itu baru, mau itu nggak baru, kembali lagi ke hati sih sebenarnya. Kalau kita balik-balik ke hati ya, nah hati kita merasa itu baru nggak, dan kita jalanin dengan hal-hal yang baru, tapi yang benar-benar membangun kita gitu loh. Apalagi kita di Buddhis, ya termasuk yang di dalam meditasi membersihkan batin kita. Nah, kan baju udah dicuci ya kita anggap itu baru juga tidak masalah. Betul. Ya. Setuju. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Berarti ya makanya kembali lagi bro, katakan mungkin itu sesuai dengan tema kita hari ini, mitos gitu. Ya berarti itu hanya satu mitos ya. So ya, bahwa memang kalau sesuatu yang tahun baru itu ya identik dengan sesuatu yang memang baru gitu. Tidak identik dengan sesuatu hal yang kalau kita nggak melakukannya berarti kita tidak melanggar sesuatu dalam tanda kutip, atau itu tidak ada efek sampingnya ke kita gitu. Karena memang stylenya dulu itu kan selalu dengan pola menakut-nakuti ya, dengan pola menakut-nakuti. Nah, kalau kita sering malam, kalau kita balik lagi kita ke Buddhis, kayak gitu. Betul. Kalau balik kita ke Buddhis ya bro, itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh Buddha, itu sangat-sangat bagus sekali. Kalau dalam bahasa Mandarin itu namanya Ichie Wei Xin Cao. Segala sesuatu itu dari pikiran. Betul. Jadi ya kalau katakan mitos percaya nggak percaya, ya kembali lagi ke kita percaya bisa aja terjadi begitu. Iya, karena saya nggak merasa kekurangan rezeki itu nggak beli baju baru juga tetap aja rezeki mah ada aja. Iya. Kayak brokus kirim apa itu hari ini rezeki itu dari mana? Rezeki itu dari mana? Kita walau nggak pakai baju baru, ada rezeki kita bagikan ke orang lain. Nah, mengalir lagi lebih banyak. Betul banget Suhu. Kembali lagi ke perdana ujung-ujungnya Suhu ya. Ya, jadi kita nggak pakai baju baru, duitnya kita beli untuk orang lain pakai baju baru yang menurut dia, wah begitu happy dia dapat baju baru yang tadinya mungkin dia jarang sekali mendapatkan baju baru. Wah, dia happy, kita juga happy. Suhu, bahkan saya pernah dengar ada orang saking disayang sama orang tuanya, selama Imlek 7 hari semua serba baru selama 7 hari. Saya geleng-geleng kepala setiap tahun itu. Sebaliknya, sis, kan kalau kita katakan itu setiap hari dia pakai baju baru, itu nggak lebih boros? Gimana mau dapat gitu ya? Kalau kita pikir secara umum ya. Bener. Nah, ya kita bagi-bagilah. Ya, setuju. Kenapa hal ini perlu diketahui oleh teman-teman yang banyak ya, karena memang masanya kami mungkin masanya sekarang tuh Imlek anak-anak sekarang sudah agak sedikit berkurang dari sisi
apa ya, kegembiraannya, joy-nya itu udah agak berkurang. Kalau dulu masa kecil saya itu yang sangat ditunggu-tunggu sekali gitu. Terus Oh iya, artinya, zaman kita kecil bener bro. Baju itu baru, sangat sepatu ditunggu baru, dapat sekali. ampau. Dan sampai saya Iya, kuliah pun kan saya ada lagu tuh masih kecil tuh. Iya. sampai saya kuliah, Chuan Xin I Tai Xin Mao dia ada katakan gitu kan. sampai saya masih Bro kuliah pun Kus, saya masih ada yang berpikir, komentar nih Bro Kus. Dari Ezam Daniel. Happy Chinese New Year, my bad Kus. My buddy. Bro Daniel, ya, Bro Daniel ada di Singapura. Oh, waduh. Oh. Di Singapura bakal duluan ngerayain Imleknya sejak 1 jam di awal. Ya, Oke saya Bro Kus, Oh iya. mana lagi tambahan mitos apalagi yang berikutnya? iya, hampir sama dengan banyak hal itu sebenarnya berhubungan dengan misalnya juga kita makan ya, misalnya ya, hal yang berhubungan dengan makanan nih, kita balik tadi kan berhubungan dengan rambut baru lah, harus potong rambut katanya buang sial lah gitu kan, itu kan salah satunya. Sekarang saya masih percaya karena potong rambut. Iya, rambutnya rambut baru nih. Enggak, kalau udah panjang. Bro, saya boleh potong. Kalau itu ada hubungannya dengan kita lagi, kenapa? Kita harus cukur. Ya, dianggap itu kotor juga. Nah, setelah dipotong itu, rasanya kepala juga lebih ringan kali bro. Kalau udah lebih pendek rambutnya. Lebih enteng bawaannya. Ya, ya sebenarnya kembali lagi tadi kan masalah makanan juga ya. Kita juga tahu lah di setiap kebudayaan dan setiap di Chinese sendiri itu kan banyak sekali suku-suku. Suku ini mengatakan kalau Chinese New Year itu dinner itu harus ada ikan, itu baru sah namanya. Ya, kalau lain lagi bilang juga harus ada apa namanya kayak bentuk kayak mata uang yang dulu tuh sebutnya apa namanya itu yang dalamnya si daging pangsit gitu loh. Kayak gitu harus makan itu gitu loh katanya gitu loh. Jadi itu tuh sebenarnya bermula dari gimana sih sebenarnya kalau bisa muncul seperti itu sih gitu. Apa yang iya orang Chinese ya kayak budaya ya. Ini dikatakan ini pakai bahasa yang begitu bagus, nian yui. Jadi istilahnya setiap tahun kita itu pasti ada keberuntungan menurut mereka. Jadi kenapa harus makan ikan? Lah kalau suhu bagaimana? Kan nggak makan ikan suhu. Nah itu kan mitos. Kembali lagi kita suhu nggak makan ikan. Iya. Jadi gimana nian orang yang PJ nggak makan ikan. Cuma dibikinin ikan-ikanan sih katanya. Ini untuk apa? Ya, supaya kanan ya. Iya, ini katanya pikiran kan? Iya, itu aja. Bener. Terus ada tahu, nggak masalah. Katanya harus ada tahu, wahu. Jadi tahunya Bro Kus tuh mantul, cocok banget tadi di meja makan. Ya kalau bisa sih Sanchen Highway ya, kalau bahasa Mandarinnya Sanchen Highway itu jadi semua lengkap, ada haisom, ada apa, wah. Ini sebenarnya kembali lagi ya hoki sih sebenarnya, artinya kita bisa makan begitu ya hoki. Iya. Ujung-ujungnya begitu kan. Tapi kalau orang-orang yang nggak bisa makan itu, ya makanya kembali lagi sebenarnya kalau ketika kita berlebih istilahnya, coba bagikan ke mereka. Mereka juga bisa ikut ya. Mendapatkan hoki, nempel hoki lah istilahnya. Iya. Nah, tambah lagi hoki kita itu menurut saya sih. Begitu. Betul. Ya. Hoki. Ya memang ya itu sih memang apa namanya kadang-kadang pandangan setiap orang kan berbeda ya. Kita ngelihatnya ada yang melihatnya wah mungkin saya tahun lalu nggak hoki karena makannya sama ikan nih. Wah mungkin makan ini gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh ya saya nggak bisa menyalahkan juga ya Suhu ya karena ya orang kan memiliki pandangan sendiri ya mengenai kondisi dirinya sendiri ya gitu loh. Ada yang mengatakan sama Suhu
Kalau dulu papa saya masih ada, itu harus ada kepiting, kakinya mesti lengkap. Begitu Kalau nggak juga di lengkap, sana. Itu apa tuh? Iya, katanya biar satu keluarga Tandanya apa komplit tuh? semua lengkap setiap Imlek gitu. Oh, ya. saya baru dengar tuh kalau mengenai Oh kepiting iya, tuh. itu papa saya selalu harus Hmm. ada kepiting. Jadi kita udah lama-lama Hmm. kita udah ngerti, Pak, nggak pakai kepiting yang masih hidup ya, Pak. Kepiting beku boleh nggak, Pak? Ya papanya diem aja sih, asem gitu mukanya. Padahal kan udah dari dulu tradisi beliau. Kita kan dulu bodoh ya, nggak ngerti ya Su ya. Kalau kepiting itu kakinya lengkap tuh harus ada. Jadi kalau ke pasar itu Bang, ini kakinya nggak boleh patah nih, Bang. Dihitung dulu gitu. Iya, mesti komplit semua, nggak boleh ada yang patah, nggak boleh ada yang apa namanya copot gitu, nggak boleh tuh. Itu papa saya dulu Ya, almarhum. berarti ada yang Udah papa saya kurang udah gitu almarhum istilah. ya kita tidak lagi pakai kepiting-kepiting. Sebenarnya sadis sih kalau makan kepiting ya. Karena hidup-hidup itu dicemplungin ke air panas Iya, biasanya. Mm-mm. betul. Ya. Jadi mungkin setelah kita belajar Buddhis, punya cinta kasih, jadi saya dengar ada satu suhu yang setelah ikut twin, dia baru juga ya waktu itu ikut online ya. Nah, dia bilang lihat ulat aja ada di tanaman yang dia kesayangan dia itu, dia biarin aja kasih makan. Oh, Coba. Ya, cinta dia bilang kasihnya saya berkembang. sendiri juga kaget ya. Heeh. Saya juga kaget ya, biasanya kalau saya lihat begitu udah saya usir-usir, udah saya apain katanya gitu. Wow, Ya dia ngerasa. luar biasa. Tadi Zul Jadi tadi itu. nyinggung masalah sama Sis Brenda tadi adalah masalah kepiting tadi. Sama sebenarnya tradisi, kebetulan saya adalah orang Bangka ya. Orang Bangka itu kan kalau sembahyang ke Mm-mm. leluhur itu selalu ada namanya ayam dan babi gitu. Pasti ada itu. Ya, Dan itu tuh sama sekali susah untuk menghilangkan tradisi itu gitu. Dalam pengertian adalah kita hubungkan dengan yang namanya Buddhism ya, kembali lagi gitu ya. Tapi pertanyaan saya gini Su, apakah mungkin misalnya kita mengatakan ke orang tua kita atau siapa, jangan pakai yang daging-dagingan deh, pakainya buah dan sayur-sayuran saja gitu. Dan apakah ada hubungannya dalam sisi sekali lagi saya nggak paham ya dalam pengertian adalah dari sisi leluhur ini apakah itu ada hubungannya kan katanya oh dulunya dia suka makan ayam sama babi loh kalau nggak dikasih itu pak nggak kenal gitu. Walaupun kita tahu bahwa mungkin dia almarhum sudah terlahir kembali di alam yang mana kita nggak tahu gitu ya seperti itu tapi gimana menurut Su sendiri kita melihatnya dari sisi umat awam lah misalnya gitu Bos. ya bahkan itu kalau ada ya yang misalnya orang yang udah meninggal buat sembahyang, untuk ayam satu ekor, kalau bisa kepala babi satu Aduh, begitu ya. Iya, sampai begitu. Coba ya, kalau terus terang aja sih, ini kembali kita sedikit kaitkan dengan Buddhisme ya. Kalau kita di Mahayana, terutama di dalam Ticang Cinsiti-Garbha Bodhisattva Sutra, itu kita selalu dianjurkan untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Jadi istilahnya membunuh satu makhluk demi yang orang sudah meninggal ini gitu loh. iya, Itu sebenarnya kan menambah karmanya ya, betul, betul. karma buruknya demi orang itu. Nah, jadi itu sangat dianjurkan untuk tidak melakukan seperti itu. Nah, kembali lagi karena kita berbicara tentang mitos, sebenarnya kalau kita lihat banyak orang yang tidak makan. Cuma memang ada orang, kenapa dia katakan seperti itu? Kebiasaan dia makan ikan, dia nggak bisa nggak makan ikan, gitu. Jadi sulit untuk melepas dari itu, sehingga mungkin ditentukan ya, bisa jadi, oh harus ada ini gitu. Ya, karena memang menurut keluarga, kalau apalagi ya orang dulu terus terang aja susah untuk bisa makan daging, makan ikan, mungkin setahun itu ya cuman itu kunin kuocie kata orang itu. Jadi hari-hari besar tertentu dia baru bisa ya makan ikan, makan ayam, makan enak lah istilahnya. Benar-benar. Tidak selalu. Betul. Jadi mungkin bisa jadi itu juga mungkin satu ya tanda kutip menjadi
kebiasaan yang harus ada begitu. Karena ya memang itu kembali lagi kata bahasa dalam bahasa Mandarin kuonin kuoci. Jadi hari-hari. Betul. Suhu, saya bingung nih Suhu. Satu hal yang masih tidak masuk akal menurut saya. Hari Imlek itu tidak boleh nyapu rumah, bersih-bersih rumah. Kenapa ya Suhu? Kan kadang kan misalnya nih kita hari malam Imlek nih kayak gini kan kita masak-masak kan dapur kotor. Kita habis dapur kotor kan kita bisa bersih-bersih, tapi kan besokannya itu kan nanti kita mau masak lagi, kan kotor lagi. Katanya nggak boleh bersih-bersih. Ya, terutama di Ceit ya. Katanya pantang sekali pegang sapu. Iya. Jadi sapu kalau udah dipegang begitu istilahnya kayaknya rezeki kita udah kesapu keluar katanya begitu. Oh, kalau sapunya ke dalam boleh nggak ya Suhu? Ya memang kebanyakan orang kalau nyapu ya kita lihat ya sis ya. Kalau menurut orang-orang tua yang dulu itu sapu memang dari luar sapu ke dalam supaya rezekinya masuk ke dalam. Nah tetapi karena khusus untuk saya ini jangan pegang sapu, pantang sekali begitu. Jadi istilahnya itu adalah satu hal yang tabu kalau pegang sapu itu sial lah istilahnya begitu. Itu bukan mitos ya Suhu jadinya ya? Itu mitos. Oh itu mitos ya, juga? Harusnya. Oh. Iya kan. Kita sih kepercayaan dari orang tua begitu ya kita ikutin aja. Iya. Karena apa? Udah ditanamkan ke sini. Lu nanti kalau pegang sapu nanti lu sial lo gitu. Ya kan? Nah, kalau dibilang yang begitu, siapa yang berani? Emang mau ambil resiko. Itu apa resiko? Iya, jadi ini habis ini nanti saya mesti nyapu-nyapu, ngepel-ngepel dulu. Karena besok boleh ngepel katanya. Sebenarnya menurut saya ngepel sih mungkin boleh ya. Yang dikatakan pantang itu sangat pantang itu sapunya. Oh. Tahu tuh punya saya juga taunya begitu aja karena sapu ini adalah katanya membawa sial. Mungkin karena dibilang itu sangat kotor ya. Sapu kan menyapu apa saja begitu loh. Iya. Gitu. Ya bisa sapu orang, bisa sapu apa gitu kan. Iya, jadi katanya nggak boleh nyapu, nggak boleh pakai yang tajam-tajam. Jadi tadi tuh saya udah motong-motong buat masak besok Suhu. Ya, kalau besok mau motong kue nggak boleh pakai pisau gimana sih ceritanya? Ini Suhu, semua dikerjakan hari ini. Makanya saya kalau kita di wihara nggak bisa sih. Ini kan karena pandemi. Kalau biasa nggak pandemi, open house kan kue begitu kadang-kadang datang. Ini kue udah habis, jadi yang baru masuk nggak dipotong bagaimana makan? Nggak bisa ya, harus potong. Oh, jadi kalau saya sih kembali lagi disiapin dulu sebelumnya nih. Kayak misalnya malam Imlek kan disuruh melekan katanya cai sentau gitu kan. Jadi kita disuruh pada melek, kita pada kerja tuh suruh. Ada yang ngepel, ada yang nyapu, ntar ada yang potong-potong kue. Sibuk kita. Ya, akhirnya dapat nggak sih? Biasanya dapat nggak sih? Nggak tahu. Ketemu gitu kan? Jam 12 malam di rumah masih dibuka lebar-lebar supaya rezekinya masuk. Itu dia jam 12 malam kita nggak boleh tidur sore-sore katanya. Semua lampu rumah hati-hati. Ya lampu nyalain masih mending, kalau pintu buka lebar-lebar nanti malahan pencuri yang masuk. Iya. Tapi gini ya Su, ya tergelitik juga karena kita yang memang ya nggak bisa dibohongin bahwa termasuk yang generasi yang tua ya, maksudnya generasi lama gitu ya, bahwa kita tuh sudah tertanam dalam pikiran. Boleh bilang tua bro. Oke, generasi yang dulu lah. Maksudnya sudah tertanam dalam leluhur. Tertanam dalam pikiran kita gitu bahwa ini tuh seperti ini. Kadang-kadang mau nggak mau saya harus mengakui kadang-kadang saya lakukan itu gitu. Saya buka pintunya, bawa lampunya gitu. Walaupun kita mengatakan kadang kita tahu itu mitos gitu loh. Gitu. Nah sekarang begini bro, buka lampu ada bagusnya. Coba bro, menurut Bro mau cari sesuatu nggak buka lampu, nggak kelihatan.
Ya, sekarang kita mau jalan nih, kalau lagi kondisi gelap-gelap, nggak mau buka lampu, nggak bisa jalan juga. Kesandung. Hidup kita mau yang terang atau mau yang gelap? Mau yang terang kan? Nah itu, jadi istilahnya ya kehidupan kita menjadi lebih terang, harusnya sih begitu. Jadi biasanya memang malam senja tuh udah buka terang-terang. Lampu Cuman memang kalau yang paling senang mah cerita PLN. Kayak ya, kayak. Tapi itu memang kembali lagi ada cerita yang menurutnya tanda kutip juga itu boleh katakan mitos ya. Karena dulu kan ada, kalau kita cerita Kuonin itu Nien, huruf Mandarin Nien itu ada ceritanya gitu. Jadi ada beberapa versi ya. Saya sudah melihat ada dua versi, satunya yang secara mudah itu adalah bahwa Nien ini adalah makhluk raksasa yang namanya Nienso. Ya, jadi makhluk raksasa ini makan apa aja, jadi terutama binatang-binatang dan termasuk manusia. Jadi malam Xinjia itu dipercayai bahwa dia akan turun dari yang hidupnya tempat hutan-hutan itu, dia akan keluar dari pegunungan itu, dia keluar untuk memangsa manusia. Nah, malam itu sebelum tengah malam mereka udah pada ngungsi ke tempat lain supaya apa? Kalau Nienso ini datang, mereka nggak dimangsa. Nah, pada saat itu ada orang tua yang bijaksana katanya, nah kalau Nien ini dia takut sama lampu terang, jadi makanya kenapa malam itu harus dibuka terang-terang gitu. Terus kenapa kita harus suka merah-merah? Makhluk itu takut sama merah dan dia takut api. Pasang pelita juga gitu loh. Jadi itu semua cerita dari itu ada hubungannya. Kenapa sampai akhirnya pakai petasan, pakai mercon, pakai barongsai? Karena makhluk itu juga takut dengan suara tung-tang gitu, takut dia. Nah, itu juga ada ceritanya. Oh, jadi ada cerita Sehingga balik adalah itu ya Suhu ya, kenapa mesti terang benderang ya? Saya baru tahu malam ini. Jadi itu bukan perang terang-terang, jadi dia takut. Nah, memang termasuk dari cerita itu malam itu si makhluk akhirnya nggak bisa memangsa manusia. Memang walaupun manusia-manusia udah pada ngungsi, orang yang bijaksana tadi katanya udah saya tungguin tuh makhluknya datang. Dia berani kan untuk supaya mungkin menghilangkan rasa takut itu satu. Kedua akhirnya makhluk itu yang satu versi mengatakan kabur, yang satu versi lagi mereka udah bunuh si makhluknya. Nah jadi semua disuruh siap-siap, begitu makhluknya datang kita pasangin mercon lah, buka lampu terang-terang, pasang yang merah-merah. Nah akhirnya pada takut kan, tangkap terus dibunuh, katanya sih begitu. Dari cerita ini juga mungkin dalam tanda kutip mitos. Oh iya. Ya, jadi cerita dari dulu itu sehingga orang tua ya semua mengatakan kita harus buka lampu terang-terang, harus pasang apa gitu. Kenapa harus merah-merah? Dan bahkan ada tuilian kan kertasnya merah, ya kan? Betul. Nah, kata-kata bagus gitu. Suhu, saya mau tanya lagi nih Suhu. Ada yang bilang pasang huruf kan ada fu ya Suhu ya. Itu harus terbalik di pintu depan. Apa iya benar? Mesti terbalik? Itu dia pakai nadanya sis. Bahasa Mandarin, fu kan laki kan, keberuntungan kan. Dibalik itu tahu kan, tapi dia pakai bunyinya tahu. Jadi fu tahu, keberuntungan itu tiba. Oh. Itu artinya. Jadi benar mesti dibalik ya Suhu ya? Ya nggak harus juga sih menurut saya. Oh, rezeki itu kan datang kalau setiap orang sudah punya masing-masing ya. Makanya saya bingung, kenapa sih orang suka dibalik-balik tulisannya? Kita mau nyambut itu katanya apa? Cai Sentau. Ketemu nggak Cai Sentau? Nggak tahu, belum pernah itu sama. Ini dibalik itu
hurufnya doang dibalik, nyampe nggak tahu. Iya. Tergantung masing-masing. Yes. Percayalah, mungkin juga menurut dia setelah dia pasang rezeki dia jadi lebih besar ya, bisa aja. Iya, betul. Bro dan sis, ada yang mau tanya nggak nih tentang mitos seputar Imlek nih? Mana tahu di keluarganya ada mitos apa yang belum kita bahas. Bro Kus, tambahin mitos apa lagi Bro Kus? Ya, sebenarnya banyak tadi dari penjelasan dari Su tadi, saya menangkapnya bahwa memang kebanyakan itu adalah kebanyakan mitos ya. Kebanyakan adalah mitos gitu, sesuatu yang memang yang mencoba dihubung-hubungkan dengan tradisi Imlek tersebut, dan kebanyakan itu adalah juga ya sekedar untuk menakut-nakutin, tapi penakut-nakutin ini sesuatu yang baik menurut saya. Kenapa baik ya? Kalau seperti tadi salah satunya juga kan orang bersih rumah dan segala sesuatu gitu, dan menyediakan makanan juga di dalam rumahnya. Tapi ada kalanya saat ini orang terkadang tuh gini, akibat dia merasa bahwa itu, walaupun dia mungkin nggak tahu itu mitos, dia tahunya bahwa itu adalah satu hal yang harus dilakukan, sehingga ada pemaksaan. Kenapa? Contoh misalnya, saya nggak punya uang, saya dalam kondisi ya mohon maaf tidak punya uang, tapi menurut tradisi orang tua saya bahwa setiap Sinca itu saya mesti beli baju baru loh, Sinca itu saya harus potong rambut loh, Sinca itu saya harus sediakan makanan enak loh di rumah loh gitu. Sinca itu saya mesti mengganti sesuatu yang jelek dengan yang baru loh. Sehingga akibatnya dia, mohon maaf sekali lagi, ini ada sesuatu yang mungkin terjadi. Bisa dia pinjam uang, dia berusaha untuk menutupi itu gitu. Kemudian dia berusaha keras, dia jadi sakit malahan hanya untuk itu gitu loh. Bahkan di Bangka itu banyak kadang-kadang ibu-ibu itu sakit hanya gara-gara apa? Sibuk bikin kue, capek bersihin rumah segala macam gitu. Nah, gimana cara supaya apa ya? Supaya hal ini tuh dimengerti. Mungkin Suhu bisa lebih memberikan suatu penjelasan yang lebih enak lah, mungkin lebih bisa dimengerti oleh umat gitu Suhu. Ya, sebelum saya menjawab ini mungkin tadi ada pertanyaan Bro yang tadi belum kejawab, saya lupa ya. Yang katanya bagaimana kalau makan ikan tuh diganti dengan makanan yang lain, ya. Bisa aja Bro, jadi mungkin jangan sekaligus langsung 180 derajat. Ya, jadi pelan-pelan. Mungkin tadinya harus, ya ikannya harus besar, ya mungkin kita belilah sepotong, 2 potong, nanti dimasak apa gitu. Ya, jadi berkurang dulu, pelan-pelan. Yeah. Karena orang tua itu, ya sulit. Ada yang misalnya, harus kita bilang, sekarang saya udah harus VG karena saya udah memancarkan cinta kasih, saya nggak mau bunuh-bunuh lagi. Orang tua ini sulit terima. Yeah. Jadi mungkin kita katakan, dou pian cai. Jadi dou pian cai itu, saya nggak makan daging, tapi waktu masak sayur itu ada daging, saya makan sayurnya aja misalnya begitu. Nah, jadi kita rubahnya pelan-pelan Bro. Fleksibel lah ya. Kembali lagi. Jadi jangan ya istilahnya maunya kita rubah orang tua. Itu tradisi itu sulit sekali ya kalau untuk ini. Sama halnya dengan kita. Sebenarnya Buddhis ya. Terutama kita Buddhis Mahayana ya. Itu tradisi itu masih sedikit banyak masih ada. Karena kita berasalnya dari mana? Dari Cungko. Ya kan? Yang dari India bawa ke Cungko kan. Ada itu pasti ada sedikit tradisi yang masih melekat. Jadi tradisi itu tidak bisa 100% kita langsung hapus. Karena apalagi kalau kita punya leluhur, pesannya saya kayaknya gimana ya kalau nggak melakukan. Nah, kembali lagi, itu di pikiran kita kalau kita tidak lakukan, kayaknya saya salah benar. Ya, tapi lakukanlah sewajarnya, semampu kita. Jangan pakai paksa seperti Bro tadi katakan, aduh kerja setengah mati sampai sakit-sakit. Nah, sekarang masalah bersih-bersih. Sebenarnya setiap hari kalau kita ada bersih, nah pada saat memang mau Sinca kita bersih, mungkin udah nggak terlalu sulit, betul nggak? Betul. Tapi kalau kita bilang, wah itu udah berbulan-bulan nggak bersihin, ya pastilah, apalagi di daerah Jakarta Bro, kalau kota-kota besar,
wah debunya ya. Betul. Seminggu aja, jangan bilang berbulan-bulan, seminggu aja, aduh tangan itu kalau megang udah hitam. Iya. Betul, Suhu. Apa nggak setengah mati? Iya. Ya. Nah, jadi yang wajar-wajar masih oke lah. Tapi kalau nggak bisa, nggak mampu, ya sudah, batasnya segitu saja. Jangan memaksakan diri, ya kan? Kalau sakit nggak bisa digantikan oleh orang lain. Iya. Ya, Gitu. setuju, Suhu. Nah, mungkin kita mesti pelan-pelan kasih tahu ke orang tuanya juga, ya. Apalagi kalau kita di Indonesia masih mendingnya apa? Ada mbak lah yang bantuin ya. Kalau di luar negeri boro-boro, semua kerja sendiri. Betul. Nah, kalau di rumah nggak ada mbak, ya udah jadi osing sendiri deh. Ya, iya. Itu yang memang apa namanya yang kita berusaha untuk coba bantu untuk memberikan suatu pengertian kepada teman-teman kita termasuk yang itu bahwa nggak perlulah memaksakan diri untuk mengikuti sesuatu yang berbau mitos gitu loh. Ini tujuannya di sini ini seperti itu Suhu. Karena mau suka tidak suka selama sekian tahun sudah tanam dalam kepala kita itu susah karena kalau untuk menghilangkannya. Saya ada. Tapi memang kadang-kadang tradisi ada sebagian yang sulit, misalnya kayak angpau. Sampai sekarang kan? Iya. Nah, cuman orang kadang-kadang nggak ngerti apa sih. Hah? Angpau itu yang ditunggu-tunggu kalau anak-anak. Iya katanya, maaf ya kesalahan-kesalahan saya mohon jadi bukan mohon maaf, mohon angpaunya katanya. Iya. Kunci wacai hongpao nalai. Iya. Iya. Wah, paling senang tuh anak-anak deh. Pasti itu. Iya. Ya, kalau orang katanya kan anak-anak konyen happy, tapi kalau kita orang-orang dewasanya itu bukan konyen happy, tapi konan lautong cia. Semua pada harus, ya kan? Banyak expense, betul Su. Kalau kita yang udah tua-tua ya begitulah. Nggak boleh ngomong tua ya Brokus ya. Yang sudah lebih dewasa, bukan anak-anak. Gitu. Seru banget di pembahasan seputar mitos. Ya, tapi gini Su, saya ada sempat berkepikiran untuk mengatakan bagaimana caranya untuk menghilangkan, misalnya kita minimal sembahyang dulu leluhur deh, sembahyang leluhur tuh nggak usah menggunakan daging lah ibaratnya, jangan pakai daging-dagingan deh ibaratnya, cukup buah sama sayur doang gitu loh Su. Tapi inilah kembali lagi Su mungkin lebih paham karena ini kan mesti ada hubungannya dengan aliran Mahayana ya, dengan sekte Mahayana ya. Kalau itu ulah dewa-dewa dan segala sesuatu itu kan sangat lengket, sangat dekat sekali hubungannya dengan itu gitu. Apakah nanti benar-benar anak cucunya ini nggak ada apa-apain, nggak ada apa-apain bahasanya itu nggak ada apa-apain gitu. Apakah nggak bermasalah gitu loh? Lawang setiap tahun tuh disuguhin itu kok gitu loh. Atau seperti tadi Su bilang, udahlah porsinya dikecilin setengah porsi gitu. Atau gimana menurut gitu. Ya, kalau kita makanya kenapa ya ada Fang Pin Fa, nama kalau bahasa Mandarin itu Fang Pin Fa. Jadi kita istilahnya kenapa orang vegetarian itu membuat yang tadinya ini ikan-ikanan begitu. Nah itu fungsinya adalah sebenarnya bukan karena kita melekat pada ikan tersebut, tetapi ada orang-orang tertentu yang mengatakan aduh saya harus ada ikan misalnya, ya udah kasih ikan gitu aja dulu coba. Oh ternyata enak juga ya makan vegetarian, malahan sehat begitu. Lama-lama dia ngerasa sendiri gitu. Jadi kita kepraktisan untuk supaya dia malahan dia tidak melekat pada ikan yang sebenarnya. Oh sadu. Iya kan? Jadi bikin tapi bukan dia berpikiran saya harus ada ikan gitu. Nah setelah dia makan, ini ikan-ikanan kan bukan ikan beneran, tetapi rasanya ya boleh-boleh juga. Dan itu menurut dia dalam hati, oh ini juga lebih sehat ya. Nah itu berubah pelan-pelan. Benar. Jadi iya, jadi jangan kita katakan langsung to the point. Mana itu
katanya nggak mau makan ikan, tapi dibuat ikan-ikanan, begitu kan? Nah, kembali lagi. Nah, tujuannya apa dulu? Jadi, sebenarnya ya praktis-praktis, kita berpikiran positif lah menurut saya ya. Gitu. Betul, betul. Oke. Wah, seru banget ini. Suhu, saya paham nih Suhu, katanya Suhu perlu ada acara sembahyang. Jadi kalau masih iya, kalau Bro dan Sis mau ada yang bertanya, saya lagi cek tidak ada pertanyaan sih, karena mereka ini lebih menjadi pendengar. Mungkin ada nggak Bro dan Sis yang masih mau tanya? Satu pertanyaan sebelum Suhu ada meneruskan acara sembayangan Suhu. Karena misalnya ada mitos yang Bro dan Sis dengar, tapi belum kita bahas nih malam ini. Kalau tidak ada yang bertanya, kangen banget ya Suhu sudah meluangkan waktu kepada kita membahas tentang mitos. Tapi Bro dan Sis jangan keluar dulu karena kita masih ada acara berikut sama Bro Kus di seru nih. Karena tidak ada yang bertanya, iya. Amitofo Suhu kangen banget. Malam Imlek sudah menyediakan waktu untuk ngobrol bersama kita, membahas tentang seputar mitos seputar tradisi Imlek. Jadi itulah yang diluruskan oleh Suhu, ada cerita-cerita di balik itu, dan semoga Bro dan Sis yang mendengarkan mendapatkan manfaat. Kangen Suhu Pati, semoga sehat selalu, bahagia, sejahtera, kung sifat saya kepada Suhu dan semuanya. Ini menjelang kita mau menyambut Xinjia, saya mengucapkan kepada semuanya, semoga sehat selalu, ya, 事事如意, ya, 吉祥, semua快乐, happy, ya. Yang penting kita happy dan sehat, itu yang nomor satu. Ya. Betul. Malam, nama budaya kangen Suhu. Oke, Bro Kus, silakan lanjut acaranya Bro Kus. Ada acara seru malam ini. Ya, Bro dan Sis dan semuanya, sebenarnya ini adalah hubungannya dengan lukisan. Jadi salah satu teman kita namanya Sis Felicia, dia membuat beberapa lukisan ya. Nah, dan lukisan ini didonasikan, dijual lah sebenarnya sih. Dalam pengertian dijual itu adalah, tapi uangnya adalah untuk didonasikan ke Yayasan dan Masuka Indonesia yang dipakai untuk kepentingan apapun lah dalam aktivitasnya Yayasan dan Masuka, bisa di meditasi, bisa di kegiatan sosial dan hal-hal lainnya. Gitu loh. Saya tidak mau berpanjang lebar. Lukisan ini dijual dengan harga 250.000 per piece, tapi ini sekali lagi kita kembalikan kepada teman-teman semua yang melihat ini, apakah mau membeli dengan harga berapa, atau katakanlah misalnya, karena ini konsepnya adalah sekali lagi berdana, konsepnya berdana. Tidak murni jual lukisan, karena dari Sis Felicia sendiri mengatakan bahwa silakan saja Bro, teman-teman yang mau memiliki lukisan ini, di mana lukisan Bro, itu adalah, kalau ada yang mau dana lebih dari 250.000 boleh nggak? Sangat boleh, sangat boleh. Sangat karena boleh itu ya. Sangat boleh. Dan nanti dari kalau kita juga sebenarnya ada grup ya di yayasan, cuma kalau ada membeli itu ada di grup, kita bisa kita buat suatu listnya juga di sana gitu. Bahwa itu ada donasi dari teman kita gitu kan. Ya. Jadi sekali lagi ini lukisan dibuat oleh Sis Felicia. Saya akan tunjukkan satu persatu di mana ada narasi di balik lukisan tersebut gitu ya. Memang lukisannya tidak terlalu besar ukurannya. Rata-rata di 29 cm kali 20 kurang lebih, seukuran A4 gitu ya. Saya mulai aja ya. Saya mulai saja. Saya akan membacakan satu persatu.
Eh, Oke. Brokus, jadi kalau misalnya ada yang mau beli, bilangnya ke Brokus gitu, saya mau lukisan nomor berapa gitu ya. Ya, ya, saya akan membacakan dari pakai by nomor ya, by number. Jadi kalau nanti seandainya nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi Sis Brenda, dan harga lukisan 250.000 ini belum termasuk ongkir. Ongkirnya dari Kalideres, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, satu dua satu. Biar cepat saja nanti, biar cepat kita mau konien soalnya katanya. Iya betul bro, mau bersih bro. Oke, ini adalah, saya mungkin agak sedikit begini. Ini adalah lukisan nomor satu. Diberi judul Tranquil Wisdom. Apa yang ada di benak Anda ketika Anda melihat lukisan ini? Buat saya, keheningan yang mendalam dan membangkitkan rasa urgensi bahwa hidup ini begitu singkat dan rapuh. Melihat lukisan seperti ini selalu membangkitkan kerinduan untuk kembali pada keheningan diri, rumah sejati yang sesungguhnya. This painting is dedicated to Damasuka Indonesia. Oke, ini adalah lukisan nomor satu. Wow, bagus banget ini artinya, dan lukisannya juga bagus. Lukisan nomor 2. Ini adalah lukisan nomor 2. Judulnya adalah Insight Meditation. Pengembangan hening bagi diri. Pengembangan hening diri bagi saya selalu memunculkan kebijaksanaan, juga memberikan wawasan yang sangat bermakna dalam hidup. Seperti melihat dari atas. Kita jadi jelas akan hal-hal yang terjadi. Sudut pandang bukan lagi sebagai korban atau pelaku, tapi lebih pada proses sebab akibat. Rasa syukur dan terima kasih kepada semesta dan seluruh pihak yang sudah membantu. Semoga ini bisa menjadi berkah bagi kita semua. Ini adalah lukisan nomor 2, berjudul Insight Meditation. Saya lanjutkan lagi ya. Oke Broku, silakan. Ini nomor 3. Judulnya Somewhere Out There. Seperti itu lagu ini, Somewhere Out There. Menurut Sis Klesia, di akhir retret 10 hari, saya bermimpi bertemu almarhum mama saya. Dan saya diajak beliau ke suatu tempat di mana pohon-pohon semuanya berkilau seperti berlian, warnanya pink dengan berbagai macam spektrum dan turunannya. Pink, kebiruan, pink, keunguan, tempatnya sangat indah, dan sampai saat ini saya belum bisa melukiskannya. Lukisan ini jauh dari apa yang dimimpi saya, tapi setidaknya keheningan dan keanggunan tempat itu bisa saya rasakan dari lukisan ini. Waktu itu tahun 2012. Inilah awal mulai niat saya melukis. So thankful. Oke, ini lukisan nomor 3 ya. Oke, saya lanjutkan. Wow. Ini adalah lukisan nomor 4. Number 4, berjudul Penyempurnaan. Ini pesan almarhum mama saya dalam mimpi. Mata kamu sudah terbuka, 1. Teruslah berlatih. Seperti teratai ini, pada awalnya ada banyak kesulitan yang saya gambarkan dengan titik hitam. Tapi dengan praktek kebaikan, lumpur pun bisa berubah menjadi energi positif yang saya lukiskan dengan energi pink. Hidup ini adalah penyempurnaan, sesuai dengan judulnya, penyempurnaan. Oke. Wow. Oke. Nomor 5, berjudul Recognize. Seperti kolibri ini, apapun yang muncul, kenali, semakin cepat Anda mengenali yang hadir, maka perhatian Anda akan semakin tajam. Lukisan ini saya buat dengan sangat cermat, dengan menggambarkan titik-titik energi yang begitu kuat ketika perhatian tajam dan jernih mengenali sesuatu.
Oke, ini adalah recognize. Oke. Nomor 5. Ini adalah number 6, nomor 6, panda. Judulnya adalah release. Ya, judulnya adalah release. Jangan seperti dua panda yang tidak beranjak kemana-mana. Ini karena terus mencengkram ranting pohon. Lepaskanlah. Dan ranting kecil itu pun akan tumbuh menjadi dahan yang membatu serta membelenggu Anda. Lukisan ini juga salah satu favorit saya karena simbol-simbol saya gambarkan di samping kiri kanan ranting itu masih kurus, rapuh, gampang dipatahkan oleh seekor panda yang begitu kuat. Tapi ketika panda itu terus menggenggamnya, bambu itu seolah diberi energi dan menjadi semakin besar. Demikian pula bentuk-bentuk pikiran kita. Awalnya begitu lemah, tapi bila diperhatikan, ia akan menjadi besar karena diberi makan. Number 6, release. Oke, nomor 6. Wow. Sekarang, number 7, nomor 7, berjudul relax. Ketika Anda tegang, pikiran Anda akan seperti kuncup bunga, sangat sulit melihat keindahan di dalamnya. Tapi begitu Anda rileks, pikiran merekah dan terbuka akan segala hal yang baik, baru dan segar. Welcome to the new horizon. Oke, ini adalah nomor 7 berjudul relax. Number 8, re-smile. Tiap kali Anda tersenyum, Anda seperti bunga teratai yang mekar, penuh, sungguh-sungguh mempesona. Ini adalah re-smile, number 8, number 8. Cantik sekali. Ya, ini adalah nomor 9. Saya dekatkan. Returns, berjudul Returns. Seperti burung yang kembali ke dahan yang pernah dihinggapinya. Demikianlah perhatian kita akan kembali kepada objek. Saya dekatkan sedikit. Ini ada lukisannya. Cantik ini. Ya, nomor 9 berjudul Return. Oke. Ini adalah nomor 10 berjudul Repeat. Lakukanlah terus kebiasaan baik, maka akan menjadi karakter pembawa keberuntunganmu seperti putaran daun di bunga yang berkesinambungan. Ulangi tanpa jeda dalam satu siklus yang tanpa perlu bersusah payah. As simple as that. Anda ibarat bunga teratai yang mekar, sungguh mempesona. Ini adalah nomor 10. Oke. Jadi 6R betul-betul ini, bro. Ya, ada total 20 lukisan ya. Ini sekali. Saya lanjutkan. Ini adalah nomor 11. Nama 11, berjudul Merunduk. Merunduk. Para meditator sejati adalah mereka yang seperti anggrek ini. Makin tinggi ilmunya, makin menjuntai rundukannya. Oke, ini adalah nomor 11. Oke, ini adalah nomor 12. Sehubungan dengan Imlek sepertinya ini banyak lampion. Iya, betul, banyak lampion. Judulnya adalah Patika Lampion, Patica Lampion. Dalam hidup ada 12 mata rantai. Bro. Ya, Patica Lampion. Dalam hidup ada 12 mata rantai yang baru kita putuskan untuk kebahagiaan tertinggi. Apakah itu? Dan makna ganda lain dari lukisan ini adalah 12 show dalam Chinese Zodiac yang peruntungannya tergambar dari lampion yang ada. Ada yang redup, ada yang bersinar terang, dan ada yang berat karena dihinggapi oleh burung. Ada yang apinya terlalu besar sehingga hangus, dan ada yang mengalami badai dan lain-lain. Jadi di sini menggambarkan situasi kehidupan manusia, ada yang dalam kondisi yang sedang suka dan berduka ya. Secara garis besarnya ini adalah Patica. Number 12, number 12. Oke.
Saya lanjutkan. Ini adalah nomor 13, berjudul Self Love. Saya jelek, saya nggak bisa, saya payah. Negatifnya berangsur-angsur hilang ketika mulai hening diri. Dalam meditasi, cinta kasih bukan hanya ditujukan pada yang lain, tapi terutama untuk diri sendiri. Dan burung gagak pun nggak merasa jelek lagi sejak ia berlatih meditasi. Super. Oke, self love. Nomor 13. Oke. Life cycle. Life cycle. Number 14, 14. Lingkaran kehidupan akan terus berputar. Selama kita belum memutusnya, lukisan ini terinspirasi dari lagu ciptaan Clissis Clasia yang berjudul Karma Kita Telah Usai. Oke, ini adalah nomor 14 berjudul Life Cycle. Ikan ya, cantik. Oh, ini agak serem nih. Agak serem. Oh. 15, 15. Berjudul Forgiveness. I forgive you. Dan kemarahan pun menguap pudar. Jadi ya, cuma gambarnya saja yang terlihat galak, tapi judulnya adalah pemaafan, forgiveness. Oke, ini adalah nomor 15. Oke. Ini adalah nomor 16 berjudul Brahma Wihara 4. Ini yang Brahma Wihara nomor 4. Ada 4 hal yang buat hidup kita seperti surga. Apakah itu? Mungkin ini adalah nomor 4 ya, Brahma Wihara nomor 4 yang isinya adalah tenang, seimbang, adalah kata yang tepat untuk menggambarkan burung ini. Meski berdiri di atas satu kaki, ia tetap tak tergoyahkan. Lukisan ini yang tepat untuk mengingatkan kita agar tekun berlatih sikap tenang seimbang. Ini adalah nomor 16, berjudul Brahma Wihara nomor 4. Oke, ini adalah nomor 17, Brahma Wihara 3. Ya. Colorful. Oke, colorful. Ini simpati. Seperti kupu-kupu yang turut merasakan kebahagiaan ketika ia melihat keindahan bunga. Demikianlah ia menyerap energi kebaikan dari bunga itu. Demikian pula kita bahagia atas keberhasilan atau positivisme dari seseorang. Kita pun turut menyebarkan vibrasi kebaikan tersebut. We are what we consume. Oke, ini adalah nomor 17, Brahma Wihara 3. Ini adalah nomor 18, Brahma Wihara 2, Welas Asih. Compassion adalah wujud kepedulian dalam bentuk welas asih dan membantu mereka yang kesulitan tanpa terjebak di dalamnya. Seperti bunga kuning, bunga kuning, dia turut peduli dan memberikan kecerahan bagi sekitarnya tanpa perlu ikut menjadi bunga yang sama. Welas asih. Oke, ini nomor 18, Brahma Wihara 2. Ini adalah lukisan nomor 19 atau Brahma Wihara 1 yang berjudul Cinta Kasih. Loving kindness adalah cinta tanpa syarat, seperti seorang ibu yang mencintai anaknya yang tunggal. Demikianlah cinta kasih yang diberikan tanpa batas, dan di mata warna pink adalah warna yang cocok untuk menyimbolkan sifat agung ini. Ini adalah Brahma Wihara 1. Dan terakhir, ini adalah terakhir, lukisan nomor 20. Teman spiritual. Menurut Clasia, ini adalah lukisan kesayanganku. Teman spiritual itu seperti bayangan. Sekali lagi saya ulangi, teman spiritual itu seperti bayangan. Kita membawanya kemana saja kita pergi dan setiap saat. Bersamanya kita bertumbuh dan belajar. Oke, selesai. Ada 20 lukisan. Luar biasa. Kan Clasia.
Tadi saya undang bergabung, cuma karena Sis Klesia sedang di London, kemungkinan mungkin beliau sedang di jalan atau tidak bisa ikut di dalam acara penjualan lukisan yang didedikasikan untuk Yayasan Damasuka Indonesia. Atas nama Yayasan Damasuka Indonesia, kami berdua yang merupakan pembina di Yayasan mengucapkan terima kasih banyak kepada Sis Klesia. Semoga jasa-jasa kebajikannya berbuah di waktu yang tepat. Wah, bagus-bagus sekali artinya ya bro ya. Jadi nanti bro kalau yang mau beli lukisan itu, apakah mendapatkan komentar dari lukisannya? Karena kan tadi bro bacakan dan artinya tuh bagus-bagus ya bro. Bisa, nanti kalau seandainya memang ada, nanti kita akan tambahkan narasi daripada lukisan tersebut. Kita akan buat secara terpisah. Gitu. Jadi, karena artinya bagus sekali bro dari lukisan itu. Perlu diketahui mungkin perlu diketahui Sis Klesia adalah salah satu meditator di Twin dan dia sudah sampai pada posisi asmen ya kalau nggak salah Sis Brenda ya. Betul. Ya. Beliau adalah salah satu asmen kami. Jadi apa yang beliau lukiskan itu sebenarnya adalah inspirasi dari hasil beliau saat bermeditasi yang keluar. Betul, kemudian mengekspresikannya melalui lukisan dan lagu karena Sis Klesia juga ada salah seorang pencipta lagu. Betul. Dan beliau membuat lagu cinta bro sebenarnya. Cinta ini ada lagunya. Ya, gitu. Dan singkatan dari cinta sendiri, cerita inspiratif Nampol Twimmers Asik ini dibuat dibantu oleh Sis Klesia. Waktu itu saya lagi mikir apa ya gitu singkatannya karena selain cinta kasih kita mau ini lebih bermakna gitu. Akhirnya Sis Klesia menemukan singkatannya yaitu cerita inspiratif Nampol Twimmers Asik. Jadi orang-orang yang ada di dalam grup Twin Tranquil Wisdom Insight Meditation dan juga orang-orang yang aktif mempraktekannya dan juga orang-orang yang aktif di dalam yayasan baik dalam bentuk mengajar meditasi sebagai asmen ataupun yang aktif di baksos-baksos seperti Brokus. Ini adalah orang-orang luar biasa semua, orang-orang tulus yang bergabung membantu yayasan ini sampai sekarang. Jadi ini adalah orang-orang luar biasa yang betul-betul patut diberikan apresiasi. Jadi masih ada komentar tambahan Brokus sebelum kita sudahi sesi malam Imlek malam ini. Sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Sis Klesia ini merupakan sebuah hal yang baru bagi kita dan apapun hasilnya, kami rasa itu layak dicoba dan memang kami sangat mengapresiasi ada teman-teman yang mau ikut berpartisipasi membantu kami di Yayasan Damasuka Indonesia karena yayasan ini adalah yayasan sosial. Di samping kami juga membantu teman-teman mengembangkan diri dari program meditasi Twin, kami juga membantu atau mengajak teman-teman juga untuk ikut mempraktekannya melalui program bakti sosial yang kami juga buat. Jadi di samping bisa belajar meditasi dan bisa mempraktekannya juga salah satunya melalui program bakti sosial. Jadi memang kami perlu support dari teman-teman yang lain karena kami pun masih belajar. Kami butuh banyak sekali bimbingan dari teman-teman yang lebih paham dan kami mau membuat sesuatu yang jauh lebih baik, lebih besar, yang manfaatnya juga jauh lebih baik dan lebih banyak kepada mungkin teman-teman atau saudara kita yang membutuhkannya. Saya rasa itu Brenda. Sekali lagi apresiasi. Terima kasih Kanan Brokus dan Sulpati yang sudah mengisi acara Cinta ke-61 di malam Imlek, tahun baru macan air. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa.
Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia dari pandemi. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sinh nhật Hoa Lơ cùng si Hoa Chai, senticenkan Broku, dan semua. Semoga selalu sehat-sehat, bahagia, dan mencapai tujuan apapun yang diinginkan, baik secara materi maupun secara spiritual. Semoga semuanya bisa meraihnya dalam kehidupan ini. Kanan Brokus, selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta, si Hwachai. Oke, sampai jumpa di Cinta Senin depan, di Cinta ke-62 di bulan Februari tanggal 7. Oke, sampai jumpa semuanya. Kanan Brokus, salam buat keluarga. Salam buat semuanya juga, terima kasih.